لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Yamari, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin pada pengajian Sabtu pagi, yang saya hormati pula para pemirsa live streaming acara ini. Alhamdulillah kita bisa memulai acara pengajian Sabtu pagi yang insya Allah akan dilaksanakan secara rutin pada setiap hari Sabtu, dimulai tepat pukul 6 dan berakhir pada pukul 7. Oleh karena itu mari kita bersama membuka pengajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kidul yang secara teknis dilakukan oleh SD Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kita berharap kegiatan pada setiap Sabtu pagi mulai pukul 6 sampai pukul 7 akan menambah pengetahuan agama kita, menjadikan kita lebih berilmu, dan kita berharap kita akan menjadi lebih soleh lagi. Bapak-bapak yang saya hormati, kegiatan ini juga bisa dilihat secara live streaming di channel YouTube yang alamat webnya bisa dipersani di flyer-flyer yang sudah kami sebar di medsos. Pengajian ini akan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama, seksi presentasi atau pengajian tafsirnya selama kurang lebih 40 menit. Kemudian ada waktu 20 menit untuk tanya jawab, baik terkait dengan materi pada begini atau juga terkait masalah-masalah lain yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Kami berharap kegiatan ini bisa dilakukan tepat waktu. Jadi kita nanti jam 6 tepat kita akan mulai pengajian tafsirnya, dan setiap pagi seperti itu. Jadi kalau ada acara lain dilakukan sebelum pukul 6 dan atau sesudah pukul 7 kalau ada cara-cara tambahan. Demikian yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kidul mengucapkan terima kasih atas kesertaan Bapak-bapak sekalian. Saya berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan serius, karena masih banyak saudara-saudara kita yang harus tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena peserta yang alhamdulillah cukup banyak. Demikian, selanjutnya waktu sesi pertama kami aturkan pada beliau Bapak Zamari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Asumsinya adalah yang hadir ini ada yang sudah pinter, ada yang masih belum bisa, jadi kita mengambil rata-rata. Targetnya yaitu
supaya ketika kita sholat dan membaca ayat-ayat Al-Quran itu seperti bertutur, seperti matur di hadapan Allah. Jadi artinya itu inherent masuk, sehingga waktu kita untuk tafsir ini tidak berlama-lama, nanti langsung ke terjemah. Tafsirnya pengayaan, tapi yang penting terjemah dan kudu manut, nirokke. Jadi nirokke seperti anak MTS supaya supaya paling tidak itu surat-surat pendek dulu, nanti itu kita bisa, yang belum bisa ini sholatnya ketika membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat yang dihafali itu tahu dan menjiwai artinya. Nah, begitu. Sehingga metodenya ya tidak ada metode yang paling ampuh ya. Metode itu semua tergantung. Metodenya adalah kita nanti drill. Panjenengan nirokke. Ya kudu ngono. Dadi sing pinter aja ngendika lho aku ngene gur kon nirokke. Jangan begitu. Pokoknya kita mengambil mata rantai yang lemah. Karena ini mata rantai banyak toh, ada yang kuat, ada yang lemah. Lah, kita mengambil yang lemah sehingga yang kuat itu nanti geret yang lemah. Begitu. Panjenengan mendapatkan Quran seperti ini dari PDM ini, dari pimpinan Muhammadiyah daerah. Saya juga diberi satu ini. Silahkan kita pakai rujukannya ini. Dibuka surat Al-Fatihah, sebab hari ini kita akan mendalami surat Al-Fatihah. Waktunya kok 40 menit, manut wis aku karo Pak Satmono. Mendalami surat Al-Fatihah. Halamannya di situ adalah halaman nih. Bukan. Oh, halamannya 1, 2, ya 1 belum ditulis halamannya. Nanti di halaman 3 kelihatan 1 tapi oh ya sudah, betul. Silahkan melihat dan nanti kita baca panjenengan nirokke. Saya dulu. Enggak, saya mau memotivasi dulu sebelum masuk ini. Sebelum masuk ya, supaya kita lebih punya ghiroh. Begini Bapak Ibu, kita ingin menjadi yang orang terbaik. Apalagi yang sudah umurnya rada pensiunan, itu kita ingin menjadi yang terbaik. Yang terbaik itu siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sehingga hari ini kita ingin untuk menjadi yang terbaik. Niatnya sing genah itu, niatnya sing cetha, ingin menjadi yang terbaik. Bahwa sebaik-baik kita ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kita lakukan. Ya belajar, ya mengajar. Berapa dapatnya nanti kita bisa menyampaikan juga pada orang lain. Nah begitu, ini motivasi saya. Mari kita, karena waktunya kok ngomong 40 menit ya rada langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ta'awud tidak masuk Al-Quran, sehingga kita langsung ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bi dengan ismi nama. Allah. Ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Saya ulangi penjenengan terjemahnya. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya ingin mengambil berbeda dengan tafsir di sini. Saya ngambil yang tafsir di Depak. Ar-Rahman kita pakai saja pemurah. Jadi nanti Ar-Rahman apa? Yang Maha Pemurah. Sekali lagi. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekarang saya ingin menyampaikan penjelasannya. Nanti masih ujuk-ujuk saya ajak bedean seperti itu. Ini namanya basmalah, singkatannya basmalah. Ini singkatan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk ayat surat Al-Fatihah apa bukan? Mencetose. Di situ penjenengan melihat ada angka ayat kan? Angka berapa ini? 1. Tapi ternyata bacaan basmalah itu ada 2 pendapat paling tidak, sebenarnya 3, tapi kita ambil 2 pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat 1 dari surat Al-Fatihah. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah surah ayat pertama, sehingga Al-Fatihah yang 7 ayat itu ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di surat yang lain dia bukan ayat pertama. Lihatlah di sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim tidak ada tanda ayatnya. Sehingga kalau sholat, maka Bismillahirrahmanirrahim harus dibaca dengan jahar, karena dia termasuk Al-Fatihah. Pendapat kedua, Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam ayat pertama surat Al-Fatihah, tetapi dia menjadi pembatas surat. Seluruh surat-surat 114 itu batasannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak termasuk ayat, kecuali surat An-Naml ayat 30. Penjenengan lihat di Quran itu halaman 379. Halaman 379. Ketemu? Ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30.
Suratnya adalah surat An-Naml. Hanya itu saja. Selain itu nggak ada. Jadi 114 surat di Al-Quran itu semua dibatasi dengan bismillah. Tapi ada satu surat yang tidak dibatasi atau tidak dimulai dengan bismillah, yaitu surat At-Taubah. Mengapa? Karena itu isinya surat perang. Isinya pembunuhan, peperangan. Sehingga tidak diberi basmalah. Jadi 114 surat itu tetap basmalahnya 114. Hanya di surat At-Taubah tidak ada, tetapi di surat An-Naml ada, ayat 30 ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut pendapat kedua Imam Malik ini, Imam Malik atau mazhab Maliki terus Hanafi itu memandang bahwa itu tidak termasuk surat di Al-Fatihah, sehingga tidak perlu dibaca. Tidak perlu dibaca. Sehingga kalau membaca di dalam sholat juga tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, nek Muhammadiyah masuk mana? Tak gawake tarjih. Ini kalau Muhammadiyah. Muhammadiyah itu dalam kitab sholat di sana menyebutkan begini. HPT ya, Himpunan Putusan Tarjih. Di dalam sholat itu Summasta'idz qailan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sumaqra'il basmalah. Sumaqra'il Fatihah. Wa qul ba'daha amin. Kemudian bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat loh ini. Membacanya ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bacalah surat Fatihah. Jadi bismillah disuruh baca, setelah itu bacalah Fatihah. Lah Fatihahnya kaya ngopo? Ternyata Fatihahnya di sini dituntunkan. Fatihah itu berbunyi begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Berarti tidak pakai basmalah. HPT ini. Jadi kalau sholat baca enggak? Baca. Wong tadi ada perintahnya baca, tapi bisa sir, bisa lirih, bisa jar. Karena apa? Karena dia tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Men cetha iki kabeh. Oh, tapi kok kalau saya tetap baca bismillah? Iya, memang disuruh baca. Memang baca. Jadi bukan hanya bismillah tapi ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Saudi, karena sana lebih banyak ke Hambali, itu kita sering tidak mendengar bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang disunatkan membaca basmalah itu. Tapi penjenengan yang sudah haji kan mendapat Quran dari Madinah itu, ada percetakan Madinah. Coba nanti dicek. Dicek Al-Fatihahnya, basmalahnya masuk ayat 1 apa kosong. Tak caosi periksa. Basmalahnya masuk ayat 1. Jadi di sana itu walaupun imamnya membacanya basmalah sir, pendapat bahwa basmalah adalah bukan termasuk ayat, tapi dalam cetakannya itu Saudi apa
namanya itu Raja Fat, itu kan hadiah dari Raja Fat itu di sana tertulis Bismillahirrahmanirrahim wahid, nomor 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2. Coba dibedek, Bismillahirrahmanirrahim, bi apa? Ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, sekarang kita melihat terjemah kata per kata. Bi ismi. Bi ismi itu artinya dengan menyebut nama Allah, disambung bismi. Mengapa di sini disebutkan pakai bismillah, dengan menyebut nama Allah? Ini sebenarnya kalau di nahwu itu ada yang terbuang ini. Ada fi'il yang terbuang atau mubtada yang terbuang. Karena bismi itu kan jar majrur. Terus bismillah itu jar majrur mudhof ilaih. Terus pertanyaannya, sapa iki sing muni ngono kuwi sapa? Sehingga di tafsir Depak itu ditambah dalam terjemahannya memakai fi'il. Ana abtadi'u. Ana abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya menjadi saya memulai membaca dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsirnya, bukan terjemah, tafsirnya. Ana abtadi'u. Jadi jumlah fi'liyah di situ. Saya memulai membaca dengan nama Allah. Kalau diteruskan yang ngati ngono, aku miwiti maca nganggo dengan nama Allah. Yang Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu di sini Maha Pengasih mencetha, karena Allah itu memberi karunia kepada semua makhluknya itu tanpa henti, sehingga disebut Ar-Rahman, dengan kasih sayang, dengan belas kasih, welas asih. Dengan belas kasih, sifat Allah yang belas kasih itu memberi karunia bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Sehingga nek cara Jawa ingkang moho mirah. Jadi Ar-Rahman di sini diartikan pemberian karunia yang luar biasa karena cinta kasih. Nah, Ar-Rahim adalah pemberian Allah yang tidak pernah berhenti, sampai kapanpun tidak berhenti. Sehingga dua ini, Ar-Rahman Ar-Rahim ini, Allah itu adalah yang memberi karunia, Ar-Rahim memberi karunia tidak pernah berhenti, sehingga maha pemurah lagi maha penyayang. Ini menunjukkan bahwa setiap amal yang kita lakukan itu hendaklah dimulai dengan nama Allah. Ada hadis yang dihasankan oleh bin Bas, yaitu mengenai kullu amalin dzibalin, terus la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap amal penting yang tidak dimulai dengan bismillah buntung. Abtar itu buntung. Apa artinya? Tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga mari kita hayati setiap amal yang penting bacalah bismillah. Di hati kita mengatakan, ini dengan nama Allah. Saya melakukan ini karena Allah. Apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada yang masruk sekali, yang supaya basmalah itu dibaca, yaitu ketika wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa loh itu. Ketika tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menyembelih. Menyembelih bismillah loh, lali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika amal-amal yang lain, supaya kita di hati kita selalu ada niat baru mengatakan ini karena Allah. Ini karena Allah. Nah, Bapak Ibu yang tadi datang ke sini belum niat ingsun karena Allah, ya kita mulai bismillahirrahmanirrahim.
Ini karena Allah ingin menjadi yang terbaik, yaitu ingin menjadi ta'allamal Qur'an, yaitu belajar Al-Qur'an mu'allamahu dan mengajarkannya. Dah niatnya sing cetha ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niat yang kita lakukan itu karena Allah, yang Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka semua yang kita lakukan menjadi enteng, menjadi ringan, karena semua kita baktikan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi apa? Ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nek salat kae kober ora ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim di sini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Usahakan sampai seperti itu. Mengapa tidak panjang? Ora kober nek iki engko tafsir sing mau ki nduk dieling-eling ning nggon salat enggak kober karena keterjang alhamdulillah. Keterjang Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kita memang harus kata kunci itu saja. Kata kunci itu harus betul-betul nemplek. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wes kuwi. Terjemah itu adalah kata kunci yang kita pakai untuk sholat, untuk ketika kita membaca. Lah pengayaannya dengan tafsir. Kita tafsirkan ini pengayaan. Wawasannya lebih luas dan makin memperkaya hati kita. Kita ke ayat 2. Ya engko nek 40 menit leren ya ora rampung ora apa-apa. Karena targetnya nek iso rampung ini Al-Fatihah ini. Nah, nek dirampungke ya engko aja 40 kok. Nek urung rampung terus. Mari kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari. Benak kese. Kalau ada yang baca alhamdu itu belum benar. Yang betul alhamdu, bukan du tapi du. Du dadi du. Cara Jawa itu loh. Jawa itu ya itu. Terus apa? Dadi, madu, alhamdu. Ada lagi yang bacanya alhamdu. Makhrajnya belum betul. Makhrajnya nek cara bahasanya native speakernya, native speaker itu orang Arab asli itu yang baca itu tidak ada dal. Tapi dal. Sehingga yang betul alhamdulillah. Jangan du, jangan du. Tapi ada yang tidak bisa, untuk du itu sudah kebacut. Dia mesti du, karena mungkin dia lahir di Jakarta atau di Sumatera. Kan di sana enggak bisa. Du itu, mesti du, ada. Sehingga dia alhamdulillah. Nah itu kalau penilaian MTQ, makhrajnya dikurangi 1. Begitu dia alhamdulillah kurang 1. Jret. Tapi nanti kalau metu dal meneh kok diadu, tidak dikurangi. Ternyata anlai ngono. Seperti orang mana? Orang Bali yang tidak bisa ta toh? Ittaqullaha haqqo qatih. Sudah sulitlah dipindah tuh sulit. Ya sudah, tetap dikurangi 1 sekali, nanti berikutnya tidak dikurangi karena sudah. Atau idza menjadi iza. Nah, ini yang penting dal ini dulu. Dal ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala puji. Li bagi. Allah. Rabbi Tuhan. Al-alamin semesta alam. Alhamdu segala puji. Li bagi. Allah. Rabbi Tuhan.
Al-alamin, semesta alam. Panjenengan aja mriksani nggon anu lho, tafsir lho, aja terjemah. Jadi supaya kita rada cepat memahami itu di Arabnya saja yang dibaca. Jangan melihat gini kok ora sida iso kok wong nek iso ki di luar kepala kok kita ini. Sekarang saya Qur'annya panjenengan terjemahnya. Alhamdu apa? Li Allah Rabbi Al-alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atau seluruh alam. Pakai ini juga boleh, seluruh alam. Saya terjemah, kayakan. Alhamdu ini segala puji. Mengapa bukan hamidtu? Hamidtu itu aku memuji. Hamidah itu kan memuji. Hamidah, hamidu, hamidat itu kalau mandi, tasrif mandinya. Ini hamidtu, aku sudah memuji. Kok orang ngono? Kok alhamdu? Ngene bedane. Kalau hamidtu itu pas saya memuji kamu tok. Bar kuwi ora terpuji. Aku memuji ya pas kuwi tok, wong liyane ora memuji. Ning nek alhamdu, aku muji apa ora muji, orang lain memuji apa tidak muji, tetap terpuji. Siapa ini? Allah. Jadi Allah itu segala puji milik Allah. Mbuh dipuji mbuh ora, tetap terpuji. Ini maknanya. Jadi jangan sampai lalu ana sing muni ngene, wah mesake Allah ki nek ora dipuji engko gek sapa sing muji, kan begitu, mungkin ada yang begitu. Salah. Allah itu kita puji apa tidak, beliau Allah tetap terpuji. Karena memang Allah itu zat yang tidak ada yang membuat, zat yang maha murah, maha asih, zat yang berdiri sendiri, dan zat yang memang terpuji. Jadi kalau disebut alhamdulillah, hanya li di sini bagi ya, bagi itu untuk, lillah untuk Allah. Jadi selain Allah tidak terpuji. Ya dipuji mungkin, tapi tidak terpuji. Mungkin dipuji. Kalau kita memuji seseorang itu kan karena mungkin dia memberi pada kita, lalu kita memuji pas itu saja, setelah itu kan tidak. Kalau Allah terpuji, lillah, bagi Allah. Rabbil alamin. Sekarang Rabbi itu apa? Rabbi itu Tuhan. Tapi Tuhan di sini mempunyai makna tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Pendidikan. Pendidikan itu apa? Berangsur-angsur. Artinya Allah lah yang mendidik, Tuhan yang mendidik, apalagi memelihara. Bayangkan ya, kalau Allah itu tidak memelihara semua ikan di laut itu, coba siapa yang bisa ngopeni akuarium besar seperti itu? Kalau Allah berhenti tidak memberi makan sehari saja, dipasrah ke PDM gitu, liar golek pakan ngendi, mati kabeh kae. Tapi Allah itu Rabb, dia yang memelihara. Dan pemeliharaan Allah itu bukan hanya satu dua, tapi al-alamin, seluruh alam. Jadi kalau Allah alam, selain Allah alam. Awas loh, jangan sampai Allah alam begitu. Allah alam. Ini yang ngopeni Allah, yang menguasai Allah, yang memelihara Allah, yang mendidik Allah. Ya toh? Alam itu kan paling tidak ada 4 alam itu. 1 maddi. Maddi itu orang duwe nyawa, ora tumbuh seperti gunung atau batu, itu maddi. Ada lagi apa? Nabati. Nabati itu yang tumbuh
tumbuh tapi tidak bernyawa. Itu yang kedua. Ada lagi hayawani. Hayawani itu yang tumbuh dan bernyawa. Ini masuk manusia ini. Manusia ini termasuk hayawanun natik, hewan yang bisa bicara. Kita ini termasuk hewan yang bisa bicara, hayawanun natik. Yang keempat apa? Ruhi, ruh, jin, setan, malaikat. Ini kan alam, semua alam. Makhluk mati itu ada planet. Planet itu kan semua makhluk Allah itu yang ngatur ini Allah. Bayangkan kalau planet di alam jagat raya ini tidak diatur oleh Allah, luas ambiar wingi-wingi, ambiar wes toh. Tapi kok teratur? Karena Allah yang ngatur. Jadi Rabbil Alamin adalah Allah sebagai pemelihara seluruh alam ini. Allah sebagai Tuhan seluruh alam. Saya contoh yang empat ini nggak boleh saling mempertuhan loh. Nggak boleh saling mempertuhan. Misalnya batu mempertuhan hewan, nggak boleh. Hewan mempertuhan manusia, nggak boleh. Manusia mempertuhan batu, manusia mempertuhan jin, manusia mempertuhan malaikat, nggak boleh. Karena ini apa? Alamin, alam ini makhluk. Di sini ada Rob yang dipertuhan ini. Jadi sapa sing duwe akik, tinggo akik kuwi. Hati-hati loh. Dia termasuk dalam kekuasaan Rabbul Alamin. Kekuasaan Allah dia, bukan bisa dipertuhan, tidak bisa. Karena Allah lah yang menjadi pemelihara alam ini. Tapi ya memang menakjubkan ya, dimulai dari terjadinya manusia saja sudah. Itu Allah yang mengatur semuanya. Rabbul Alamin itu, manusia itu dari sperma, sel telur, masuk nidasi, terus mendem nenggon apa rahim, gede, terus menjadi apa? Bayi, terus keluar, tumbuh, sampai akhirnya dewasa, tua, mati. Itu kan kalau itu menakjubkan sekali loh. Rabbul Alamin. Kalau yang suka film flora fauna itu ya, yang pengembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan itu makin Rabbul Alamin makin nyata itu. Bahwa Tuhanlah, Allah lah yang memelihara semuanya ini. Nah, ketika kita baca Al-Fatihah dalam sholat kan ora kober mikir kuwi. Ya toh? Lalu kita bilang alhamdulillah, segala puji li bagi Allah, Allah Rabbu, Tuhan al-alamin, semua alam. Tidak begitu. Kalau bisa kan kita sambil membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kita di sini sudah segala puji bagi Allah, Tuhannya seluruh alam. Mengapa kita satu-satu? Sebab nanti itu banyak yang sama. Seperti li, Robbi, ini banyak sekali nanti di ayat-ayat lain. Jadi engko njur kelingan pisan. Sesuk itu ujug-ujug udah iso lho ku sesuk ora usah maca terjemah. Iya. Karena memang banyak yang sama. Ning nek do teko, soalnya pertama ngene iki akeh, kedua iki rada ya saya akeh. Ketiga mbuh sesuk. Tapi kan dengan di YouTube kan bisa diulang-ulang. Tapi beda. Kalau pakai YouTube dengan di sini kan nirok, oke. Pakai YouTube mungkin megah nirok, oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah apa? Li Allah Rabbi al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba sing ibu-ibu coba tak krungu. Alhamdulillah. Ndak artinya segala li Allah Rabbi al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kakung alhamdulillah li Allah Rabbi al-alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekarang kita masuk yang ayat ketiga. Kalau dicepet kewai. Ar-Rahmanir Rahim. Mari. Awas pada ha itu jangan arroh. Kho dengan ha itu makhrajnya jauh. Kalau kho itu neng kene iki, ha itu neng jero di dalam sana ha. Kalau ada titiknya tuh di luar sini. Kho reget kho. Kalau tidak ada titiknya, paling dalam itu ha. Jadi tenggorokan ini paling dalam sana itu ha. Sehingga ar-roh, walaupun o tetap ar-roh masuk sini dalam. Ar-Rahmanir Rahim. Coba Ar-Rahmanir Rahim. Itu untuk makhrajnya. Lalu untuk matnya ya, ini supaya sambil jalan itu kesenggol. Jadi tanda panjang atau mat itu, kalau yang mat tobi'i namanya, tanda panjang yang harus hanya 2 harokat itu, kalau lebih dari 2 harokat itu salah, belum bener ngono loh, belum bener. Seperti begini, Ar-Rahmanir Rahim. Ini yang pertama tadi kedawan, karena dia hanya 2 tutuan. Karena kalau kita membaca itu kan ada iramanya atau ada matnya namanya. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau nutuknya sama gini, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi pada ma itu ada 1 tutuan yang kita tetap membaca. Ar-Rahmanir Rahim. Yang him memang itu apa? Karena sukun, karena berhenti itu jaiz, boleh sampai 6. Tapi 2 juga boleh. Nirrahim juga boleh. Ar-Rahmanir Rahim. Enggak, kalau pendek sesak boleh. Ar-Rahmanir Rahim. Him, kalau him enggak boleh. Him harus himnya 2 tutukan karena di situ ada ya. Ar-Rahmanir Rahim tadi sudah di bismillah. Inilah salah satu alasan mengapa Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk ayat. Karena di sini di dalam nanti ada Ar-Rahmanir Rahim. Di samping itu juga ini untuk pengertian saja, ada hadis yang menyatakan bahwa hadis qudsi Rasulullah ngendikong ini. Allah ngendikong ini. Qasamtu shalah baini wa baina abdi qismaini wa li abdi masal fa idza qala al-abdu alhamdulillah qala Allah azza wa jalla hamidani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah azza wa jalla asna alayya abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah azza wa jalla majjadani abdi wa qala marratan fawadda ila abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadhihi baini wa baina abdi wa li abdi mas'al wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi wa li abdi mas'al. Allah bersabda dalam hadis qudsi bahwa aku membagi Al-Fatihah itu menjadi 2 bagian. 2 bagian. Berarti kalau ini 7 itu nanti berapa ini kalau 2 bagian? Kita lihat. Di sini Allah memulai dengan apabila hambaku membaca alhamdulillah, bukan membaca bismillah. Pertama kali ini yang dipakai dasar bahwa basmalah tidak masuk ayat. Kalau hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman hamidani abdi, hambaku sedang memujiku, gitu. Dan apabila hambaku membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman hambaku sedang menyanjungku. Dan apabila hambaku membaca maliki yaumiddin, maka Allah berfirman hambaku berserah diri kepadaku.
Dan apabila berkata hambaku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan antara hambaku. Maka untuk hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kalau hambaku berkata begitu, qala hadza li 'abdi, ini untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi pada ayat 1, 2, 3 di sini itu dibagi menjadi untuk Allah, dan ketika ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin untuk hamba. Ini hanya pengertian saja supaya kita tahu memang seperti itulah Allah menanggapi Al-Fatihah ketika kita baca. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Masih ingat toh? Ar-Rahman apa? Ar-Rahim, penyayang. Ini untuk membuktikan bahwa Allah sebagai Tuhan itu tidak bengis, tidak kejam. Kan tadi alhamdulillah Rabbil Alamin, bahwa segala puji milik Allah, Rabbil Alamin, pemelihara alam, penguasa alam. Tapi kan orang pengertiannya kalau penguasa itu bengis, kejam, menindas. Allah menegaskan bahwa Allah yang Rabbul Alamin itu tidak bengis, tidak kejam, tapi apa? Maha murah, maha penyayang. Hati kita harus berkata begitu, karena ini firman Allah. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa Tuhan itu pemelihara alam, Ar-Rahmanir Rahim, tetapi Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Ini harus jadi karakter loh, harus jadi karakter. Padahal kita setiap hari 17 kali membaca itu. Kalau tidak dihayati kan tidak jadi karakter. Jadi karakter kita itu tetap menyanjung dan punya image, punya gambaran bahwa Allah itu betul-betul bukan raja, bukan penguasa yang bengis, penguasa yang menindas, tapi penguasa, pemelihara, guru. Kalau kita melihat guru, pendidik yang Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, maha pemurah lagi maha penyayang. Makanya di situ diteruskan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang kitab keempat, Maliki Yaumiddin. Mari. Maliki raja, Maliki yang menguasai. Yaumi hari. Ad-din pembalasan. Maliki yang menguasai. Atau pakai itu aja ya, pemilik ya. Maliki pemilik. Men cetok balene. Maliki pemilik. Yaumi hari. Ad-din pembalasan. Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Ini ada yang membacanya tidak tapi Maliki yaumiddin. Boleh enggak? Boleh. Bedanya pada arti, tapi hampir sama. Kalau Malik itu pemilik yang menguasai, pemilik. Kalau Maliki itu raja. Jadi yang Maliki yaumiddin, di Malikin Nas kan kita nanti Malikin Nas, pendek memnya. Kalau ini Maliki yaumiddin, yang memiliki, Malik memiliki, bahasa Indonesia memiliki. Yang memiliki, pemilik, yaumi hari, adin pembalasan. Ini loh, hari pembalasan itu kan eventnya hebat itu. Eventnya hebat. Di HPT itu jenengan moco tentang hari pembalasan itu tak wacake ya. Ini HPT-nya menggambarkan hari pembalasan itu seperti apa. Dalilnya di belakang, tapi kita tidak dalilnya aja, langsung saja ke
Kita wajib percaya tentang adanya hari akhir. Hari akhir itu hari pembalasan, atau hari kiamat, atau yaumul jaza, hari pembalasan itu. Dan segala yang terjadi di dalamnya tentang kerusakan alam ini. Serta percaya akan hal-hal yang diberitakan oleh Rasulullah dengan riwayat mutawatir tentang kebangkitan dari kubur. Satu, adanya kebangkitan dari kubur. Dua, pengumpulan di mahsyar, dikumpulkan. Tiga, pemeriksaan, diperiksa atau diadili. Empat, pembalasan, dibalas. Yaumul jaza ini, yaumuddin itu. Jadi ada empat: bangkit, kumpul, adili, balas. Men gampang leku ngeling-ngeling, tak singkat bakul alas. Bani apa? Bangkit, kul kumpul, adili, las dibalas. Bakul alas, bangkit, kumpul, adili, balas. Itu weaponnya bukan main itu. Lah itu semua yang ngatur siapa? Yang memiliki siapa? Allah. EO-nya, preso EO. Event organisernya itu Allah. Maka maliki yaumiddin, sing ngatur Allah. Pada hari dibangkitkan itu ya Allah. Terus dikumpulkan semua yang ngatur Allah. Loh, apa iso yo? Semono. Lah itulah karena Allah itu memang maha kuasa. Bisa wong Rabbul Alamin yang mengatur seluruh alam, yang memelihara alam. Maka ketika hari kebangkitan itu kita yakin yang mengatur semuanya Allah dengan bakul alas. Dieling-eling ibu bakul alas ngono. Aku ya rada anu ya soal angger batu dibangkitkan, bangkit dari kubur. Terus las dibalas. Ini yang jadi kontroversi di sini. Ketika dibalas itu ada tiga. Ini tarjihnya supaya kita juga memakai HPT ini sebagai juga pedoman kita, karena ini sudah menjadi putusan muktamar tarjih. Jadi gini, nanti itu setelah itu dibalasnya itu begini. Maka Allah memberi keputusan tentang perbuatan orang, lalu ada yang masuk neraka selama-lamanya, itu satu. Masuk neraka selama-lamanya dan tidak keluar. Siapa ini? Orang kafir, orang musyrik, wis genah kuwi. Nek perlu tanpa hisab lho kuwi. Jadi masuk neraka tanpa hisab. Nek masuk surga tanpa hisab kan wis tahu krungu. Masuk neraka tanpa hisab. Di surat Kahfi itu, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak mendirikan wazan pada hari kiamat. Wazan itu apa? Timbangan. Kami tidak mendirikan timbangan. Fala nuqimu lahum, maka kami tidak mendirikan lahum bagi mereka wazna, timbangan. Siapa itu? Orang kafir. Jadi ya masuk neraka tanpa hisab. Yang kedua, masuk kemudian keluar dari neraka. Loh, masuk neraka kemudian keluar. Siapa ini? Orang mukmin yang berbuat dosa. Rak medeni to kuwi. Nek wong mukmin ki ada, nek sing genah ora sah dadak nganggo mikir ki wong kafir genah mlebu neraka. Nek wong mukmin ada kemungkinannya dua. Masuk neraka kemudian keluar. Yang ketiga, dan orang yang masuk surga dan kekal. Yaitu siapa ini? Orang-orang mukmin yang benar-benar. Kita menuju ke sana. Jadi ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, sini harus aku kudu sing mlebu swarga. Karena event organisernya Allah. Yang ngatur Allah. Ojo nganti aku mlebu sing neng kuwi mau tengah kuwi wong mukmin sing kokean dosa. Jadi apike karo eleke iki ya'mal wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sapa sing timbangane luweh abot swarga, timbangan apike lho. Sapa sing timbangane luweh enteng neraka.
Lah kuwi neraka kuwi sapa sing duwe iman misqala dzarratin minal iman juga. Nek ngoten mboten suwe nggih Pak. Nek ngoten pilih niku aja pilih kuwi. Tetep medeni kuwi, tetep medeni. Karena di Quran itu kullama wajilat juludu kullama ketika terbakar kobong kulitnya maka diganti dengan kulit yang baru. Lha ora medeni. Wah ndak kuat lah. Pokoknya kita harus begitu membaca Maliki Yaumiddin, event organizer-nya, pengatur hari kiamat itu siapa? Allah. Kita tetap di sini ingin masuk surga. Maliki apa tadi? Pemilih. Yaumi Ad-Din. Maliki Yaumiddin. Ya. Kok wis entek. Satu lagi ya. Ini wis entek. Sampai di biar satu lagi anu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bersama. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka wa dan iyyaka hanya kepadamu. Nasta'in kami minta pertolongan. Iyyaka apa tadi? Hanya. Iyyaka apa? Na'budu wa iyyaka nasta'in kami minta tolong. Ada yang salah bacanya tapi kita betulkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kanya padha karo nganggo alif. Jadi nggak boleh. Itu berarti ada mad di situ. Kalau berhenti kan iyak, tidak iyyaka. Begitu ada ka di situ berarti itu baca iyakan mestinya lembocok ka. Namanya mad iwad. Mad iwad itu hanya 2 harakat. Azwaja ya. Nggak boleh azwaja, salah. Azwaja. Iyyaka berarti ada alifnya. Maka tidak boleh iyyakana ya. Ingat-ingat. Iyyakana budu wa iyyakanas ta'in. Kanas kana. Itu membenarkan baca saja. Nak budu itu kurang betul. Yang betul apa? Nak budu. Iyyakana budu wa iyyakanas ta'in. Begitu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berarti dunya ana wawu ning kono. Jadi dua. Iyyaka na'budu wa ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini apa? Membaca menurut matnya. Iyyaka apa tadi? Na'budu wa iyyaka nasta'in kami mohon pertolongan. Nah disinilah sebenarnya dimulainya pembicaraan kita kepada Allah. Yang di depan tadi hanya memuji. Terus tekan kene kita membuat statement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Karena engkau adalah memiliki hari kiamat. Karena engkau adalah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Karena engkau adalah pemelihara dan penguasa alam ini. Maka hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka itu mengkhususkan. Selainmu Allah, aku tidak menyembah. Lagi sing dadi perkara nek ngene iki nyembah apa itu? Tuk. Ayo gue. Nah, saya itu dulu latihan tari ya gini. Kalau nyembah, kalau Solo kan begini, kalau Jogja begini. Tuk. Sembah ini namanya sembah. Tapi yang di sini menyatakan
iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Selain engkau tidak patut disembah. Kenapa kok engkau saya sembah? Karena sifat yang tadi itu. Ar-Rahmanir Rahim, Rabbul Alamin, Tuhan pemelihara alam, Maha Murah, Maha Asih, yang memiliki yang menguasai hari kiamat. Maka karena sedemikian itulah maka hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maksudnya pertolongan begini, yang manusia tidak bisa kita minta pada Allah. Yang manusia bisa itu tidak termasuk di sini. Yang kita bisa di luar kemampuan kita itu kita mohon kepada Allah. Jadi jangan salah paham kemudian nanti nek ngono rasa neng dokter. Kita minta tolong harus kepada Allah. Oh enggak. Karena ada yang kita memang tidak bisa. Lalu kepada Allah lah kita minta pertolongan. Tapi kita batasi sampai di sini. Jadi pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita teruskan besok Sabtu insya Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang bahagia, demikian pengajian Sabtu pagi. Ada 102 yang nonton live streaming. Berarti kalau di jumlah yang sekarang hadir sekitar 150 di sini. Di luar banyak Pak. Ada 200 lebih. Bapak sekalian, ini pengajian ini tentu akan kita kembangkan sesuai dengan kesepakatan kita bagaimana enaknya gitu. Yang dari luar ada yang memberikan usul agar kita menggunakan tafsir manhaji dari PP Muhammadiyah, dan nanti kita pelajari sebagai usulan, kita terima, nanti kita pelajari, karena di situ juga ada aktivitas nulis barang Pak. Ada kolom-kolom kata yang menyertakan peserta itu untuk nulis di situ gitu. Jadi kalau sekedar mendengar, mengucapkan itu jangan mendengar, dan mengucapkan itu lebih kena mendengar dan mengucapkan, apalagi kemudian menulis. Tapi tentu kita pelajari apa kira-kira nanti cocok dengan pengajian kita. Tentu juga masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian kita gunakan untuk referensi bagi kemajuan pengajian ini gitu. Nah sekalian, sekarang jam 7 kurang 2 menit, tentu tidak akan kita buka forum pertanyaan disimpan dulu untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan coba disiplin waktu. Kirim WA saja. Okay. Atau WA bisa kepada yang ada di flyer kemarin itu. Sementara itu. Kemudian dari penyelenggara, bagi yang belum absensi nanti dipersilakan untuk mengisi absensi agar kita bisa mendokumentasikannya. Kemudian jika kuntur, mohon gelas dibawa keluar, diletakkan di tempat gelas yang sudah ada di luar. Infak terkumpul 1.690.000 ya. Untuk penyelenggaraan, dan nanti kalau ada sisanya barangkali suatu saat akan kita bicarakan akan kita gunakan untuk apa. Saya kira itu buat sekalian, Bapak Ibu, pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran kita di jalan ibadah, semoga kehadiran kita bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan amal soleh kita. Demikian kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يطول الدرب فالحق معه